Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis. Kembali kita akan melihat kisah tentang Yunus yang bertemu dengan para pelaut. Yunus pasal 1 ayat 7-10. Ketika ia berkata kepada para pelaut itu, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Nah, saudara, dalam hal ini Yunus, seorang nabi Allah, punya hak khusus sebagai anak pilihan Tuhan. Tetapi ia melakukan hal yang picik, egois, fanatik, dan bodoh. Sepertinya ia tidak sadar akan semuanya itu. Dia sepertinya buta akan segala kelemahannya ini. Berbeda dengan orang sekitar. Orang-orang itu tahu kelemahan mereka, dosa-dosa mereka. Mereka mencari Allah. Tetapi Yunus tidak punya perasaan demikian. Mengapa? Nah, saudara, kisah Yunus ini mengingatkan kita kepada tokoh Alkitab yang lain, yaitu Petrus. Petrus punya juga posisi khusus di dalam murid-murid Tuhan Yesus. Sebagai komunitas beriman, Petrus adalah sahabat dekat Yesus. Ia sangat bangga akan hal itu dan ia pede sekali dengan posisinya sebagai pemimpin dalam murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sebelum Yesus ditangkap, Petrus pernah bersumpah, kalau penganiayaan tiba, kalau murid-murid yang lain meninggalkan Tuhan Yesus, ia tidak akan melakukannya. Yohanes 13 ayat 37, Matius 26 ayat 35. Intinya dia ingin berkata, kasih dan kesetiaanku lebih kuat dari semua murid yang lain. Aku akan lebih berani dari semuanya. Aku tidak akan peduli apapun. Aku akan mengikut Engkau Tuhan Yesus. Itulah kata Petrus. Tetapi ternyata ia lebih pengecut dari semua yang lain. Ia menyangkali Tuhan Yesus 3 kali di depan umum. Nah, saudara, bagaimana Petrus bisa buta terhadap dirinya sendiri? Jawabannya adalah Petrus mendasari identitasnya bukan kepada kasih Yesus, tetapi kepada komitmen dan kasih dia kepada Yesus. Jadi dari dirinya sendiri, itu yang mendasari dia. Jadi pemahaman dirinya didasarkan pada tingkat kesetiaan kepada Yesus yang ia kira sudah tercapai. Ia begitu yakin di hadapan manusia, di hadapan Allah, ia sudah setia sebagai pengikut Yesus. Saudara, identitas seperti ini punya 2 kelemahan. Ketika kita mendasari identitas diri kita, kerohanian kita kepada komitmen dan kasih kita kepada Tuhan, kita akan pertama-tama buta terhadap diri kita yang sebenarnya. Jika kita mendasari nilai diri kita terhadap komitmen kita, keberanian kita, maka kita akan trauma sekali untuk mengakui bahwa kita lemah dan begitu pengecut di hadapan Tuhan. Jika kita mendasari diri kepada keberanian kita, maka kegagalan apapun untuk bersikap berani membuat kita lenyap. Kita akan merasa tidak punya nilai apapun. Jika kita mendasari identitas kita pada prestasi, kebaikan, ataupun kebajikan, maka kita akan hidup menyangkali betapa kita kurang di hadapan Tuhan. Kita tidak punya identitas yang cukup kuat untuk mengakui dosa kita, kelemahan dan kekurangan kita. Kita akan malu. Jadi kita memaksa diri untuk setia, untuk percaya, untuk mengusahakan melayani sedemikian rupa. Kalau kita mengukur identitas kita dengan performa kerohanian kita, bukan kepada kasih Yesus, kita akan buta. Kemudian yang kedua adalah permusuhan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kalau kita mendasari
identitas diri kita dengan komitmen dan kasih kita kepada Kristus. Kita bukannya hormat kepada orang lain, kita malah menganggap orang lain itu musuh. Nah, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus langsung membela Tuhan Yesus, mengambil pedang dan memotong telinga salah satu prajurit yang menangkap Tuhan Yesus. Nah, saudara, setiap identitas yang didasari pada prestasi dan kinerja adalah identitas yang tidak aman. Kita tidak akan pernah yakin apakah kita sudah cukup melayani Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Di sisi lain, itu artinya kita tidak bisa jujur kepada diri kita sendiri tentang kekurangan kita. Dan itu berarti kita perlu untuk memperkuat identitas itu dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan kita bermusuhan dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi identitas yang didasarkan kepada diri sendiri, komitmen diri sendiri, itu akan membuat kita memusuhi orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, dia lebih malas kok daripada saya. Dia nggak lebih rajin kok daripada saya. Saya lebih baik daripada dia. Jadi kita mulai membandingkan diri kita. Kita mulai memusuhi orang-orang yang berbeda dengan kita. Jadi dua hal itulah yang akan diakibatkan oleh identitas diri yang didasarkan kepada diri sendiri. Petrus dan Yunus membanggakan kesetiaan beragama mereka dan mendasarkan gambaran diri mereka pada prestasi rohani. Hasilnya, mereka berdua buta terhadap segala kekurangan dan dosa mereka, serta mereka bersikap bermusuhan dengan orang yang berbeda. Yunus tidak menunjukkan kepedulian terhadap seruan rohani orang Niniwe. Atau Yunus tidak tertarik untuk bekerja sama dengan pelaut-pelaut yang kafir itu untuk kebaikan bersama. Dia memperlakukan orang-orang kafir, pelaut itu tidak hanya sebagai sesuatu yang berbeda, tetapi sebagai sesuatu yang lain. Yang dia lakukan adalah mengucilkan mereka. Dan Yunus mungkin berkata, Anda tahu bagaimana mereka? Mereka orang kafir. Kita tidak perlu berurusan dengan mereka. Dan ia mulai mengucilkan mereka, mengabaikan mereka dengan berbagai cara. Nah, saudara, kita hari ini diingatkan kembali dalam kisah Yunus. Kita tidak bisa mendasarkan identitas rohani kita dari status agama kita, jabatan rohani kita, ataupun prestasi rohani kita. Kita membutuhkan selalu belas kasihan Tuhan. Dan itulah yang dibutuhkan oleh Yunus. Yang ia benci, yang ia tolak di hadapan Tuhan. Yunus betul-betul membutuhkan belas kasihan Tuhan. Bukan cuma Niniwe, bukan para pelaut kafir itu. Tapi Yunus pun butuh kekuatan kasih karunia Allah. Dan identitas Yunus itu harus berubah. Demikian juga kita. Kita perlu mendasarkan identitas rohani kita lewat belas kasihan Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita untuk terus bergantung kepada Allah, bahwa kasih-Nya itu yang kita butuhkan hari demi hari, bahkan dalam pelayanan kita. Dan biarlah itu boleh menjadi identitas kita dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Biarlah Engkau boleh menolong kami, Tuhan. Ketika kami kadang-kadang buta, Tuhan. Dan kami tidak bisa melihat kelemahan kami sendiri. Kami bermusuhan kepada orang-orang yang berbeda dengan kami. Karena kami telah mendasarkan identitas kami, Tuhan, kepada hal-hal yang di luar kasih Tuhan. Tolong kami, Tuhan, terus bersandar kepada Engkau,
terus mengingat belas kasihan dan karunia-Mu Tuhan. Dan kami boleh mendasarkannya di dalam kasih Tuhan dan karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga kami bisa mengasihi orang yang Engkau kasihi. Dan kami aman di dalam Engkau, bukan dalam prestasi rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.